Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1019, Kekuatan yang Mengerikan. Tiba-tiba, terdengar raungan naga yang menggelegar. Dimas Wu melesat dan tiba-tiba mengeluarkan cakar naga aslinya. Cakar raksasa naga asli itu terlihat memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, bahkan sepertinya dapat meraih bulan dan bintang. Rasa takut raksasa petir bertambah. Ia berusaha kabur sebisa mungkin, namun tak dapat bergerak. Tangan kakinya, bahkan seluruh tubuhnya seperti terperangkap di rawa yang tak kasat mata. Jantungnya serasa terbelenggu, ia sangat tertekan. Melihat cakar naga asli Dimas Wu menyerang ke arahnya, kengerian di pupil raksasa petir seketika bertambah besar. Sangat ketakutan, sekaligus tak dapat percaya. Saat ini, Dimas Wu terlalu kuat, apa yagi cakar naga asli itu begitu dahsyat. Segala yang dilalui oleh cakar naga itu bagaikan tersapu oleh badai tornado, segalanya runtuh, seolah-olah seluruh dunia dapat disapu rata olehnya. Aura pembunuh yang mengerikan memenuhi tempat itu. Gluduk. Setelahnya, tiba-tiba terdengar suara keras yang mengejutkan. Cakar raksasa naga asli Dimas Wu menghantam tubuh besar raksasa petir keras-keras. Gelombang hasil tubrukan hebat bergetar dari keduanya. Gelombang besar itu menyapu ke segala penjuru, menghancurkan segalanya dan menghanyutkan langit. Tubuh besar raksasa petir seolah terkena ledakan bom atom. Dalam sekejap, ia melambung ke belakang. Tubuh raksasa yang memancarkan petir itu bagaikan sekelibat bintang jatuh yang melesat di langit, dan jatuh menghantam tanah, sehingga menimbulkan bunyi ledakan yang keras. Kali ini, raksasa petir yang tak terkalahkan itu akhirnya kalah di tangan Dimas Wu, dan kekalahannya sangat menyedihkan. Tak terdengar suara apapun di tempat kejadian yang begitu besar itu. Semua penonton tercengang menyaksikan adegan ini. Saat ini, monster sebesar dan sekuat raksasa petir itu tak lagi bertenaga, ia melayang terkena serangan Dimas Wu. Kenyataan ini membuat semua orang terguncang, di saat yang sama, tampak kegirangan di wajah setiap orang, rasa gembira sekaligus terkejut memenuhi mata mereka. Sedangkan wajah raja penghancur dipenuhi dengan rasa ngeri. Tidak dapat mempercayai semua ini, ia sangat marah. Emosi di hatinya bergejolak, ia tidak dapat menerima akhir semacam ini. Bagaimana bisa raksasa petirnya menjadi begini rentan? Raksasa petir yang terbanting di atas tanah itu tidak bisa menenangkan diri untuk waktu yang cukup lama. Kekuatan yang tiba-tiba meledak-ledak dari Dimas Wu sangat kuat dan aneh. Energinya membuat raksasa petir tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Tubuh raksasanya yang kuat dengan mudah dirobohkan oleh serangan Dimas Wu. Kekuatan cakar raksasa naga asli Dimas Wu tampaknya lebih kuat dari tubuhnya yang keras. Hal itu membuat raksasa petir sangat terkejut hingga tidak dapat mempercayainya. Dimas Wu melayang di tengah udara, tampak sekelibat rasa heran di mata naganya. Barusan ini, ia mengekang raksasa petir dengan kekuatan naga terhebatnya hingga raksasa itu tak dapat bergerak, kemudian meluncurkan serangan yang sangat kuat padanya. Tetapi raksasa petir itu hanya terpental hingga melayang, badan raksasanya tetap utuh tak terluka, sama sekali tidak ada luka parah. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan tubuh raksasa petir, Dimas Wu pun mendesah. Tetapi dalam sekejap, mata naga Dimas Wu kembali memancarkan sinar yang menyilaukan, kekuatan di sekujur tubuhnya kembali bangkit. Groar. Raungan naga raksasa bergema menembus awan. Tubuh naga sejati Dimas Wu tiba-tiba berguncang, menembus udara, dan menghantam raksasa petir yang terkulai di tanah. Dalam sekejap, tanah dan langit bergetar hebat, tubuh naganya yang besar mengeluarkan kekuatan naga yang sangat hebat, hingga menimbulkan gelombang energi yang aneh. Udara bergetar, langit bagaikan hendak runtuh. Semua ini harus berakhir. Dimas Wu memancarkan seluruh aura membunuhnya yang mengerikan hingga tidak bersisa. Kekuatan yang ia lepaskan sangat mengguncang,
kekuatan Heaven Demon yang mengerikan itu berpadu dengan aura naga sejati yang kuat, melapisi ruang besar itu dengan energi, membuat segala sesuatu terkurung di dalamnya. Ekspresi raksasa petir berubah drastis, tubuh raksasanya tanpa sadar gemetaran. La merasakan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasanya seolah dewa kematian akan menghancurkannya, ia sangat terguncang. La ingin bangkit dan melarikan diri, tetapi saat ini, ia lagi merasa seperti diikat erat-erat, ia lagi merasa dirinya seolah jatuh ke dalam rawa yang dalam. Duar. Sesuai dugaan, kekuatan yang terpancar dari sekujur tubuh Dimas Wu terkumpul, serangan itu tepat meluncur ke tubuh besar raksasa petir, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Tanah seketika berguncang, badai angin berkecamuk. Raksasa petir bagaikan dihantam oleh gunung yang tinggi. Tubuhnya yang terbentuk dari cahaya petir abadi itu tiba-tiba meledak, begitu menyilaukan. Tubuhnya mengerjap dengan liar seolah mengeluarkan listrik. Saat itu pula, matanya yang bersinar juga dipenuhi rasa panik. Ia sangat terkejut sekaligus putus asa. Tak diduga, ia dihantam oleh Dimas Wu 2 kali tanpa bisa melawan balik. Benar-benar tidak masuk akal. Raja penghancur pun sama kagetnya. Raksasa petir dibuat olehnya, tentu saja ia tahu kekuatan sesungguhnya dari raksasa petir. La adalah monster raksasa berkekuatan listrik yang dapat menghancurkan langit. Tapi sekarang, raksasa petir yang begitu kuat itu, bisa-bisanya dibunuh begitu saja oleh Dimas Wu bagaikan menyembelih ayam dan domba. Hal ini terasa bagaikan ada bom yang jatuh di hati Raja Penghancur. Ia sangat marah hingga tubuhnya bergetar, matanya memerah, dan semangatnya hancur. Sedangkan ekspresi Dimas Wu juga sedikit bertambah suram. Baru saja ia bertekad untuk membunuh raksasa petir dengan serangan penghancur, namun tubuh raksasa petir masih utuh setelah diserang dengan kekuatan sebesar itu, tidak ada luka fatal di tubuhnya. Itu membuat Dimas Wu sangat terkejut, juga memancing semangat tarungnya. Shoot! Tanpa ragu-ragu, tanpa berhenti, tubuh naga Dimas Wu beraksi yagi. Ia melebur menjadi guntur yang menggelegar, yang memotong udara hingga membentuk sebuah celah yang sempurna, dan melesat ke arah raksasa petir yang terbaring di tanah. Kilat petir di tubuh raksasa petir masih berkedip-kedip, energinya sudah sangat tidak stabil, ia tidak dapat mengeluarkan kekuatannya meskipun ia ingin. Melihat tubuh naga Dimas Wu yang besar itu menyerang Yagi, pupil mata raksasa petir berangsur-angsur melebar, tampak keputusasaan di matanya. Kali ini ia tidak terikat, tetapi tubuhnya telah terluka parah, energinya sangat tidak stabil, sehingga ia tetap tidak memiliki kekuatan untuk menyerang balik, ia pun hanya bisa duduk diam sambil menunggu waktu kematiannya. Semua orang yang ada di sana menahan napas, dengan semangat menyaksikan Dimas Wu menyerang raksasa petir dengan kekuatan penghancur. Siapapun bisa melihat bahwa raksasa petir sudah tidak berdaya, dan hidupnya akan berakhir dengan mengenaskan. Akhirnya sudah bisa ditebak, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu. Tetapi, tepat saat serangan Dimas Wu hampir mengenai raksasa petir, Raja Penghancur tiba-tiba mengerutkan kening, ia melambaikan tangannya yang besar dengan tegas. Tiba-tiba muncul gelombang yang misterius, gelombang beriak yang samar itu melompat menembus udara kosong yang tak berujung dan langsung menyelimuti tubuh raksasa petir. Segera setelahnya, tubuh besar raksasa petir tiba-tiba menghilang tanpa jejak di udara, bagaikan kilat yang melesat. Jelas sekali Raja Penghancur akhirnya mengerti bahwa raksasa petir bukanlah lawan Dimas Wu, dan jika ia terus bertarung seperti ini, ia hanya akan kehilangan harga dirinya. Daripada membiarkan raksasa petir diserang oleh Dimas Wu hidup-hidup, lebih baik ia mengambil tindakan duluan dan menarik kembali raksasa petir. Begitu raksasa petir menghilang, serangan Dimas Wu pun seketika gagal. Tubuh naga Dimas Wu kembali melesat dan melayang di udara, ia berhenti di hadapan Raja Penghancur. La menatap Raja Penghancur dengan pandangan dingin. Tubuh naga sejatinya yang sangat besar itu dikitari oleh kekuatan roh jahat yang terpancar ke langit.
Pedang sihir di cakar naganya juga memancarkan sekelibat energi hitam. Kekuatan roh jahat menyelimuti langit dan tanah, roh jahat tersebar di mana-mana. Kekuatan raksasa petir membangkitkan keinginan Dimas Wu untuk bertarung, namun pertarungan dengan raksasa petir tadi tidak membuatnya senang. Sekarang, tubuh Dimas Wu dipenuhi dengan aura membunuh, ia seperti balon berisi air yang dapat meledak kapan saja. Selanjutnya adalah giliranmu, kata Dimas Wu sambil menatap Raja Penghancur. Meski mulutnya hanya terbuka sedikit, suara yang keluar dari mulut naganya sedingin suara Dewa Kematian. Mendengar itu, dalam hati, Raja Penghancur tersentak. Lah dapat merasakan dengan sangat jelas, saat ini, dalam tubuh Dimas Wu sepertinya ada iblis yang terus-menerus mengaum. Suara yang samar namun menusuk telinga itu memenuhi udara, membuat gendang telinga bergetar, sehingga orang mendengarnya akan merasa sangat tidak nyaman. Sebelum Raja Penghancur sempat merespons, tiba-tiba muncul kekuatan yang mengerikan di sekeliling tubuh naga sejati Dimas Wu. Seluruh tubuhnya terbalut oleh kekuatan itu, dan tiba-tiba, tubuh naganya menghilang di tempat. Tetapi, segera setelahnya, ia telah berada di hadapan Raja Penghancur. Naga Iblis hitam muncul begitu saja tanpa peringatan. Begitu ia muncul, ia langsung menghunus Heaven Demon Sword dan meraung keras. Lah melesat secepat kilat, dan dengan kekuatan yang tak terbendung, ia menyerang Raja Penghancur. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.